Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Wisnu Prabudiwibowo, Head of Research dari FAC Sekuritas. Ya, Mas Wisnu, kita akan lanjutkan kembali perbincangan informasi yang sudah kita sampaikan. Dana PEN ini, pemulihan ekonomi nasional yang digadang-gadang bisa menjadi salah satu pemicu atau pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi dengan penyaluran yang tadi sudah disampaikan sudah di atas 50%. Tapi ini tersisa hanya beberapa bulan saja begitu menuju akhir tahun 2020, tahun depan ataupun masih ada tantangan yang lebih besar lagi. Bagaimana Anda melihat PEN ini bisa menjadi andalan untuk mendorong perekonomian secara makro? Ya, ini sebenarnya salah satu kunci ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana kami amati gitu ya Mas Pras, bahwa komponen pertumbuhan ekonomi kita di Q3 kemarin itu yang sudah positif adalah pengeluaran pemerintah atau spending government-nya ya. Kalau yang kayak konsumsi, investasi, kemudian ekspor impor itu masih pada turun, tapi spending government-nya naik. Jadi kemarin itu spending government itu di Q2 itu dia minus 6,9 dan positif di kuartal ketiga jadi 9,76. Jadi itu yang dorong kenapa pertumbuhan ekonominya kemarin kontraksinya berkurang atau menipis gitu ya. Jadi kami melihat di kuartal keempat ini sebenarnya PEN ini menjadi salah satu motor penggerak ya dari pertumbuhan ekonomi juga gitu ya. Jadi memang ini harusnya lebih kencang lagi sebenarnya. Kayak kemarin itu data terbaru di 9 November itu baru 54,1% realisasinya. Sebenarnya itu masih kecil sebenarnya. Betul. Jadi, Ketua Satgas juga sudah menyebutkan tadi dalam informasi yang sudah disampaikan 100 triliun akan coba dihabiskan pada kuartal 4 tahun ini begitu, Mas Wisnu. Ya, memang harapannya itu harusnya pemerintah harus dorong lebih cepat lagi, lebih kencang lagi karena memang itu salah satu kunci ya sebenarnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu tadi gitu yang ditamatkan. Memang di satu sisi ekonomi kita sedang mengalami tekanan, tapi di satu sisi lainnya justru industri pasar modal yang masih terus bergeliat dengan pergerakan yang cukup positif ya hingga saat ini, Mas Wisnu. Menarik lagi, bagaimana nih dengan saham-saham yang Anda rekomendasikan? Apakah itu bisa menjadi pilihan investasi untuk hari ini dan mungkin beberapa waktu ke depan? Silakan, apa saja Mas Wisnu? Kalau kami melihat dalam jangka pendek, short term ya itu tadi kita baru singgung bahwa adanya vaksin, perkembangannya efektivitasnya ada 90%, itu berpengaruh positif untuk fossil oil gitu ya. Fossil oil itu kami melihat ada seperti Medco gitu ya. Medco ini kami melihat target price-nya itu di 430 gitu ya. Kemudian ada PTRO itu di 1900 hingga ini bisa kita pegang sebenarnya itu nyampe akhir tahun gitu ya. Kemudian dari consumer itu ada INDF gitu ya. Indofood ya. Indofood ini kami melihat juga bahwa rilis Q3-nya harusnya cukup positif ya, harusnya kalau kita berkaca dengan Q2 kemarin. Sehingga ada potensial upside gitu. Kami melihat memang target price-nya hingga akhir tahun ada peluang ya, itu hingga 7.800. Kemudian ada rokok nih sebenarnya. Walaupun ada bad news di sana kemari, cuman kami melihat hingga akhir tahun itu masih ada peluang upside untuk emiten rokok HM Sampurna gitu ya. Itu targetnya 1570 hingga akhir tahun gitu. 1570. Berarti kalau kita cermati dengan beberapa target price yang disampaikan untuk beberapa emiten yang Anda rekomendasikan, Medco, PTRO, Indofood dan juga HMSP ini sebenarnya masih memberikan cuan yang menjanjikan begitu ya, Mas Wisnu. Untuk Medco sendiri, apakah bisa kita mengambil posisi pada saat level-level saat ini atau current price misalnya, atau bagaimana? Karena kita lihat ada beberapa yang sudah Anda sampaikan sebelumnya, ada support di 370 ya untuk Medco sendiri. Bagaimana dengan 394 level saat ini? Ya, sebenarnya 394 saat ini sudah cukup mahal gitu ya. Mungkin strateginya adalah misalkan kita alokasikan berapa persen untuk di Medco, tentu masuknya bertahap gitu ya. Karena apabila terjadi penurunan bisa mulai dilakukan pembelian. Jadi strateginya adalah tidak langsung alokasi aset semuanya ke situ gitu ya dalam satu tembakan harga gitu ya. Tapi cicil beli saja ya mungkin cicil beli. Cicil beli. Baik, itu dia untuk Medco. Peluang ke 430 target price sampai dengan akhir tahun. Menarik ya. Berikutnya ada PTRO juga ini menjadi bagian dari yang Anda sarankan. Tadi ada target price hingga 1.900. Level saat ini di 1730. Ya, kami melihat
area base buy-nya PTRO ini sebenarnya di 1.700 sampai 17.30 itu masih menarik ya untuk dilakukan akumulasi gitu ya. Jadi di current price juga masih menarik sebenarnya. Betul. Kalau bisa lebih murah itu lebih baik sih sebenarnya. Tapi lagi naik nih di atas 1%. Jadi kemungkinan menunggu agak lama kalau ada pelemahan ya, ataupun sudah dilakukan aksi jual dari PTRO. Jadi current price boleh, peluang sampai dengan akhir tahun ke 1.900 ya? Ya. Baik, itu dia untuk PTRO. Indofood nih, bagaimana dengan tadi Anda bisa prediksikan kuartal 3 laporan keuangan juga akan lebih baik dibandingkan dengan kuartal 2? INDF kami melihat current price oke gitu ya, boleh masuk gitu. Jadi di 7175 boleh dilakukan pembelian gitu ya. Baik. Atau bisa mulai bisa dilakukan cicil bertahap juga boleh gitu ya. Misalkan dari level-level 7.000 sampai 7.175 masih menarik lah di area-area tersebut gitu. Ya, hari ini sedang terkena aksi profit taking nampaknya pergerakan dari Indofood ya. Karena kan satu bulan kan sedang naik gitu paling tidak pergerakannya. Jadi memang sudah saatnya juga terkena aksi profit taking ya. Untuk Indofood. Baik, justru peluang untuk masuk. Menunggu di harga support atau current price bisa kita hajar kanan saja 7175. Kalau mau sabar sebenarnya bisa nunggu sih, nunggu aja dulu. Bisa pakai metode cicil tadi yang Mas Pras sebutkan gitu ya. Baik, cicil beli untuk Medco kemudian Indofood ya, karena PTRO tadi sudah bisa kita current price saja untuk belinya. Itu dia untuk Indofood. Bisa kita cicil beli di tengah pelemahan yang terjadi dari pergerakan Indofood hari ini. Berikutnya HMSP tadi? Ya, kami melihat HMSP ini sebenarnya current price juga boleh masuk gitu ya. Lalu kalau gimana kalau melemah? Nah itu sebenarnya bisa jadiin momentum sebenarnya untuk buy on weakness gitu ya. Karena kita melihat sebenarnya trennya saat ini sudah uptrend ya. Ini MACD-nya sudah uptrend gitu ya. Jadi kita ngeliat juga biasanya emiten rokok itu di akhir tahun itu sangat peluang kenaikannya terbuka gitu ya. Lebih pada karena teknikal saja, karena dalam 1 bulan terakhir kan pelemahannya sudah cukup dalam begitu ya, dari level-level 1.500, 1.600 kemudian turun hingga ke level 1.400, baru belakangan hari saja ya pergerakan dari HMSP ini mengalami kenaikan yang signifikan. Anda melihat ini masih menjadi peluang untuk kita mengambil posisi beli karena hari ini saja naik di atas 2%, Mas Wisnu. Ya, ini lebih ke teknikal gitu ya. Jadi kita ngelihat memang beberapa pekan yang lalu itu mengalami penurunan yang signifikan. Kami melihat di harga saat ini itu sebenarnya masih cukup murah gitu ya. Dengan mempertimbangkan bahwa market cenderung kondusif dan lain sebagainya hingga akhir tahun itu, jadi masih akan menarik gitu ya untuk MSP gitu ya. Baik, menarik itu dia untuk HMSP, kemudian Indofood, PTRO, dan Medco. Apabila kita mengambil posisi beli sampai dengan akhir tahun, cuan yang diberikan tadi sebenarnya sudah cukup bisa memberikan, ya paling tidak untuk liburan akhir tahun sudah lumayan gitu ya Mas Wisnu ya. Baik, itu dia. Sayang sekali waktu terbatas ini Mas Wisnu Prambudi Wibowo. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, Mas Wisnu, dan stay healthy. Ya, terima kasih Mas. Ya, baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Wisnu Prambudi Wibowo. Beliau adalah Head of Research dari FAC Sekuritas. Di segmen berikutnya kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya.